Nah, kalau lu sebagai content creator, proses kreatif lu tuh kayak gimana? Dari awal nemuin ide, terus lo tag-nya, ngedit, syuting segala macam tuh gimana biasanya? Fashion item yang red flag menurut saya kebanyakan aku yang FYP itu mikirnya 5 menit mbak. Oh gitu? Di jalan, oh capek nih pak, terus langsung kepikiran, oh oke, kontennya ini aja deh. Terus Hari ini gue mau bikin podcast sama seorang cewek yang katanya cantik, baik, rajin menabung, dan tidak sombong. Tapi gue gak tahu nih bener apa enggak. Coba langsung aja kita tanya ke orangnya ya. Naja, apa kabar? hai, welcome back with me bersama Najwa di sini. Lo nih apa sih sebenarnya content creator? Gue boleh nggak bilang lo sebagai content creator? Ada ini apa ya? Apa gimana? Enggak sih, Boleh saya nggak? hanya manusia. Atau karena emang lo Biasa. suka ngonten aja, bilangnya sebagai orang yang suka ngonten gitu. Jadi bukan content creator gitu. Mungkin seperti itu aja. Karena gitu. saya nggak yang sengonten itu kok gitu. Tapi Maksudnya, emang ya apa udah sih daily aja. sebenarnya yang bikin lo akhirnya mulai bikin konten gitu? Karena viral aja mbak tiba-tiba. Oh gitu, jadi Iya. awalnya nggak sengaja. Karena sebenarnya itu aku suka ngonten, tapi ngonten aja gitu. Maksudnya semutku aja, pengen ngonten ya ngonten. Kalau nggak misal kalau pagi-pagi kan kita outfit gitu dulu gitu. Terus ya makanya biasanya suka kalau gue gitu. lihat sih di Instagram lu tuh kayaknya konten lu variatif ya. Jadi emang apa aja ada gitu. Tapi kalau misalnya nih ya lo sebagai content creator gitu dibilangnya, lo pengennya tuh dibilang content creator yang kayak apa sih? Ada spesifik nggak? Lo pengen dibilang sebagai content creator yang fokusnya tuh di outfit gitu atau apa, atau beauty influencer yang gitu-gitu? Lo pengennya tuh apa? Ada Kalau beauty udah pasti, tapi kayak kalau beauty content creator kayaknya enggak sih. Kenapa? Soalnya aku tidak bisa yang hai guys, ini adalah produk cantik Oh, gitu. Terus kayak meng-review yang kosmetik atau itu kayaknya saya bukan yang reviewer banget gitu loh. Tapi gimana kalau misalnya nanti ada, lo kan sebagai ya content creator pasti banyak dong endorsean yang masuk segala macam. Kalau misalnya ada produk skincare gitu kayak Mbak Naja mau dong di endorse gitu. Boleh. Oh, tetap boleh. Nggak Tetap apa-apa. boleh, tapi Yang tetap penting cuan. yang tetap itu cuan nomor satu ya. Enggak Pasti sih, enggak sih. gitu juga sih, tapi kayak ya udah. Maksudnya kalau konten paling dikenalnya, balik lagi ya, dikenalnya tadi content creator yang daily aja gitu. Oh, jadi bener-bener ibaratnya kalau lo nonton film tuh kayak slice of life lah, genrenya. Boleh, kayak- Genre nggak tuh, genre. Yes, Gen Z-nya. Lu Gen Z ya? Iya benar. Sama sih gue juga. Mbaknya? Sama Gen Z, tapi Gen Z Tua yang ya? mepet-mepet lah, Gimana? mepet-mepet milenial lah. Oh, Tapi gitu. masih Gen Z kok. Terus kalau gue lihat kan juga lo kayaknya lo banyak nih soal outfit gitu-gitu. Tapi ada nggak sih outfit yang menurut lo tuh wah ini nggak banget nih, red flag banget nih kalau ada orang pakai baju itu, berarti dia red flag, ada nggak? Sebenarnya outfit itu juga subjektif ya, tapi kan tergantung kenyamanan, Iya, keamanan, benar. dan ke refleksivitas dari kita sendiri aja. Maksudnya menggambarkan Tapi kalau diri dari lo kita gitu sendiri. kayak oh nggak banget nih orang nih kayaknya, wah nggak banget sih nih baju ini gitu-gitu, apa yang Apa apa ya? gitu. Mbak, ntar saya di ini mbak. Oh nggak Dihujat, apa-apa lah. Mbak. Kalau gue ada nih soalnya kayak Apa? misalnya kalau lu sempat tahu nggak sih yang dulu sempat viral blouse, misalnya atau lengan panjang atau kaos gitu, tapi terus luarnya pakai tank top. Oh, Itu gue nggak suka banget. iya, jadi pakai kaos terus tiba-tiba ada tank top terus kecil di yang kayak sini. tas warnanya silver yang kecil mini gitu, big no buat gue. Kenapa dia so cute sih kecil? Kecil lucu sebenarnya, cuma kadang Iya. tuh gimana ya, kayak kurang masuk aja gitu dengan sehari-hari kalau menurut gue ya. Nah kalau menurut lo ada nggak outfit yang kayak gitu nih, fashion item lah atau Fashion apa gitu? item yang red flag menurut saya paling mungkin bukan red flag ya, mungkin red flag buat aku sendiri. Iya buat lo sendiri aja. Aku kurang suka kalau pakai apa namanya, jeans yang terlalu skinny Oh. banget. Ini pakai skinny nggak? Dia nggak? Itu jeans sih pak, tapi pak. Kalau Ya, tapi gak di segini sih. kalau skinny nggak? Kalau skinny mungkin ya, yang terlalu skinny banget. Terus tapi lo pakai kaos yang gombrong-gombrong banget. Lucu sih biasanya. Mbak Cici juga kebanyakan pakai gitu. Mbak Cici. Tapi Mbak kelihatan Cici. oh ya Mbak Cici. Tapi maksudnya bentar Mbak. Maksudnya kelihatan tetap mahalnya gitu kan. Nah, tapi kalau buat aku sendiri aku kurang suka aja. Kurang nyaman juga kalau misalnya pakai celana jeans yang
terlalu skinny, ntar lu mau ke buang air agak susah ya Zai, Iya bener gitu. sih, Terus apalagi kalau ya mohon maaf ya, kadang kan suka orang kan udah kebelet nih, iya kok ribet susah, mbak gitu. nanti malah kemana-mana gak enak Nah. lagi kayak yang lainnya juga. Gitu. Nah terus kan ini kan tadi yang red flag nih, kalau yang bikin orang jadi kelihatan ganteng atau Kayak cantik, gaul banget. iya gitu, apa nih kamu Ini mau? Mas gaul nih Mas. Aduh, gimana nih? Mas Gaul gimana tuh menurut lo Gaul. tuh? Bajunya tuh kayak gimana tuh? Bisa dideskripsiin gak sih Mas Gaul ini? Paling kalau gaul sih ini aja sih. Kalau aku emang lebih suka juga pakai celana kayak baggy gitu. Oh. Terus kalau nggak yang emang panjang tapi yang nggak yang kombrong-kombrong yang Iya, gini banget sih. Tapi kayak yang tetap nyaman buat dipakai. Mhm. Terus juga di daily kan juga lebih nyaman kalau misalnya lu pakai celana panjang dan Mhm. Iya. apa ini namanya, lurus. Apa nih? Apa nih? Celana lurus namanya apa pak? Lus. Loose pants gitu. Bener loh, bukan. Loose pants juga enak sih mbak. Tapi kayak yang baggy pants aja sih gitu. Cut Bray suka nggak? Suka. Aku suka loh, tapi Soalnya- waktu di TikTok masa pada bilang Cut Bray agak kurang, tapi menurutku Kenapa sih? asik kan? Iya. Cut Soalnya Bray. kalau gue pribadi ya, karena kan gue tidak langsing nih. Gue sadar diri lah. Kalau misalnya gue pakai yang skinny ya gue kelihatan lebih besar. Tapi kalau gue pakai itu nggak tahu ya, gue ngerasanya Kayak- kelihatan lebih ramping aja sih kaki gue, Iya, lebih bener. panjang. Kayak panjang dan wing gitu Iya. kan. Kayak apa namanya wing? Nah, ini di luar topik ya. Hmm. Bacanya tuh cut bray atau cut bray sih, karena cut kan dia, CUT Oh, gitu. iya. Hah, gimana tuh? Yang bener tuh apa sih? Gue gak pernah tahu nih selama ini. Cut. Kita selama ini nyebutnya cut Oh, bray, apa ya? cuma gak tahu kan? Itu bahasa Inggris kan sebenarnya. Oh iya ya. Cut Cut bray. Cut bray. Cut Tapi gak bray. tahu juga ya. Ikutan. Tapi kalau lu deskripsiin style lo sendiri tuh kayak gimana sebenarnya? Apalagi kan sekarang banyak nih istilah-istilah skena Oh, dan lain-lain. kalau aku lebih suka ini pakai rok. Sebenarnya aku Oh, lebih suka pakai gitu. rok, tapi ini tolong Ini lagi rok ya? enggak sih. Tapi Ini lebih celana ya, aja halus gitu. ya, ya, Mm-mm. ya. Kayak Kalau gini. celana mungkin kayak gini nih. Oh, sering pakai rok. Kelihatan gak sih? Oh sini ya. Nah gini. Sebenarnya Gitu. pakai rok ya, Aku roknya lebih pasti suka yang kitty, modelnya tuh yang kitty. midi gitu deh pasti. Lucu. Iya, benar. Biar kelihatan benar. tinggi. Benar. Gitu. Lo kalau misalnya terlalu tenggelam gitu. Iya sih. Kici. Iya sih, Walaupun karena memang termasuk, kici. termasuk kayaknya petit ya maksudnya. Jadinya sih. emang cocoknya untuk yang midi. Ingat ya, gitu. 150,5 ada harus Ah, koma serius? 5 ya. Oh segitu? Emang mbak berapa? Nggak mau nggak mau sepin. Tapi juga nggak jauh dari situ sih. Tapi tetap aja pendek juga gue sama. Iya, mungkin itu pertanyaan banyak orang adalah tingginya berapa sih mbak? Gitu. Gitu 150,5 Tapi kalau ngeliat di konten lu sih lu kelihatan tinggi sih sebenarnya, nggak yang pendek. Gitu. angle mbak. Oh iya sih benar. Iya, itu tuh mempertahankan Gitu. angle kiri. Ini bagus nih kamera sebelah kiri kan. Pak, Nah terus nih, ini buat gue juga nih ya, kalau menurut tuh ada apa sih outfit yang cocok gitu buat orang-orang seperti kita yang tidak dianugerahi dengan tinggi badan yang berlebih dari Tuhan gitu. oh betul juga sih itu. Bagus mbak Gimana pertanyaan tuh? mbak. Kayak gimana tuh? Ada nggak tipsnya? Karena buat gue juga nih lumayan kan. Oh, mungkin iya jangan menggunakan yang terlalu slim fit atau enggak pas body banget gitu loh. Tapi kadang tuh kekhawatiran gue kalau misalnya pakai yang terlalu loose juga, lu Iya jadi sih. kelihatan kayak kedodoran gitu. Makanya sebenarnya itu kalau lo outfit itu juga tergantung dari bentukan tubuh Anda sendiri aja gimana gitu loh. Dari nyaman satu, terus dua pasti dari ini kan apa namanya Bentuk tubuh. tahu cocokan dirinya itu, pencocokannya itu dengan bentukan yang kayak gimana gitu loh, maksudnya baju potongan yang kayak gimana. Biasanya kan ada banyak kaos tapi nggak semua kaos cocok ke kita kan. Tergantung cuttingannya. Tergantung juga. cuttingannya. Jadi kalau lo udah tahu cuttingannya yang cocok buat lo apa, ya udah itu aja mendingan gitu. Nggak apa-apa di awal-awal lo nyobain semuanya nih, beli cekot-cekot di Shopee dulu boleh. Waduh. Jangan nyebutin ya pak? Nggak apa-apa sih kayaknya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya pak. Gitu. Oke, Yang anyway, penting coba kita- aja dulu, explore dulu aja di awal-awal. Nah, tapi kan butuh ya Duit budget ya. Ya mungkin bisa pelan-pelan kali dari gaji sedikit-sedikit. Sebulan sekali lah beli gitu kali ya untuk menemukan outfit yang kira-kira cocok buat lo gitu kali. Yang penting lu cocok, lu nyaman, lu suka gitu say. Oke. Soalnya Anyway, kan- ya. kita lanjut nih ke masalah Boleh. konten lagi, konten creator sini. lagi. Ya. Kan lu tuh awalnya gara-gara kalau nggak salah ya dari masalah transum ya. Betul. Nah, berarti lu mobilisasi nih kemana-mana selalu naik kendaraan umum nih? Mobilisasi dari Senin sampai Jumat kali ya. Ya, oke, untuk pergi kerja gitu Untuk lah ya, pergi misalnya kerjanya ya. kebanyakan
aku lebih suka naik Transum sih. Kalau lagi di Transum nih, itu lo main handphone kah atau ya udah bengong aja atau main game? Kayak gue pernah liat ya orang main Candy Crush di kereta. Yes, betul. Kalau lu biasanya ngapain? Saya ngeliatin ini mbak, HP orang lain. Oh gitu. Iya sih. Kan biasanya kalau HP udah baterainya udah habis berarti ya. lo harus pakai anti spy sih kalau kayak gitu nih buat orang-orang di luar Makanya- sana pakai anti spy guys. Jangan, Ada yang Mbak. suka kayak dia. Jangan. Biasanya HP orang lain tuh lebih menarik mbak FYP-nya. Oh gitu. Iya. Tapi Kan? tapi kalau lu nya sendiri suka denger lagu nggak kalau di jalan? Kalau aku ya mungkin itu ya. Kalau di Transum selain saya bisa tidur, sempatkan waktu Anda di perjalanan itu selagi bisa tidur, oke? Ya setuju. Itu waktu apa namanya? Kalau sleeping apa yang cuma 5 menit tapi udah segerin mata tuh. Nap apa gitu namanya? Apa namanya? Power nap. Nah, ya itu. Power nap. napping di perjalanan. Wah, enak, Mbak. Karena kan Iya sih. lu udah di jalan ya. Tapi gimana kalau kita bisa berdiri? Masa mau tidur sambil berdiri? Wah, itu Lu skill, bisa. Mbak. Skill itu. Gila. Bisa. Bisa. Kalau udah capek main capek, Mbak. Gila sih. Gitu. Bisa Tapi sih. ya Kayak selain lo di jalan bisa tidur, mendingan sempatkan waktu perjalanan Anda untuk power napping. Lumayan tuh 15 menit, apalagi ditambah macet kan ya perjalanan. Lo di bis udah disupirin, adem tempatnya. Terus tinggal duduk. Tapi gue penasaran sih. Mm-mm. Gimana caranya lo bisa tidur sambil berdiri di Transum? Biasanya sih itu terjadi ketika pulang kerja, Mbak. Gitu, udah capek, Tapi itu tinggal itu beneran gelantungan karena aja. Karena lo bertahan dengan tubuh lo sendiri atau karena ditahan orang-orang tuh saking berhimpitannya? Itu selain berhimpitannya nih orang-orang ya menahan menopang diri, kita saling menopang mbak. Gitu. Di jalan kita saling menopang. Tapi lo pernah nggak kaki lo sampai ngambang saking padatnya? Kayaknya kalau sampai ngambang enggak sih, tapi mungkin saling menopang itu tadi Pernah sih. deh, Kak. Ada tuh orang yang kadang tuh suka saking gitu kan karena dia kedorong-dorong kan. Ya di perjalanan kan emang agak uglik-uglik gini mbak. Uglik-uglik Nah, apa bahasa Indonesianya? Cuma kalau lu tuh Kayak gini-gini. untuk mengatasi rasa jenuh nih, kalau gue sih biasanya kayak gue pasti pakai earphone kalau di kendaraan umum ya. Nah kalau lu sendiri tuh suka denger musik gitu nggak kalau di Transum? Ya biasanya tidur ini sambil didengerin musik gitu. Jadi makanya ngantuk gitu. Jadi kayak Dina boboin aja sih mbak gitu kan, dengerin musik. Kalau nggak sambil menghantar tidur itu biasa ya emang scroll HP dulu kan, FYP, ngelihat update masyarakat gitu Update kan. masyarakat. Kan bikin ngantuk gitu mbak. Kayak wah lo hidup lo enak nih, padahal kan semuanya sama aja gitu, tapi kan ngelihat update hidup orang lain kan lebih seru gitu Iya biasanya. sih, kadang gitu ya kan, selalu ada rumput orang lain lebih hijau dibanding rumput kita sendiri. Iya gitu, tapi nggak apa-apa, kita tetap selamanya santai dengan kehidupan kita aja, enjoy ya Bray. Bener. Iya. Terus nih, kalau buat lagunya, Oh, tadi kan lo bilang kan kayak di Nina Boboin kan, nggak mungkin dong lo nyetel lagunya Nina Bobo beneran. Nah, lagu apa Bisa. sih yang lo biasanya dengerin tuh? Gue minta deh 3 rekomendasi lagu yang bisa lo nikmatin nih. Biasanya paling sering lah lo putar pas selama lo di Transum. 3 rekomendasi lagu Iya gitu di doang. transportasi umum. Apa ya? Kalau aku sih sukanya kalau pagi berangkat kerja mungkin aku lebih suka lagu-lagu yang upbeat buat menyemangati kehidupan ini, menjalani kehidupan gitu kan. Kita tahu perjalanan hidup dari jam 9 sampai jam 5 itu emang cukup panjang ya. Jadi Panjang, melelahkan. perlu dipupuk dulu di awal. Jadi aku suka dengerin lagu-lagu yang beatnya itu Iya, lebih bikin semangat lebih lah bikin ya. semangat, Mumpung kayak masih pagi, merdeka masih gitu, seger, kayak gitu mungkin. Apa ya lagunya, kalau akhir-akhir ini mungkin aku lebih suka lagu-lagu dari apa namanya Hindia, tahu kan lah ya. Oh, Mungkin Hindia. Hindia, terus dari apa namanya pokoknya grup-grup Sun Eater, ada apa namanya Lomba Sihir, ada Hindia, ada Fish, ada Reality Club baru masuk juga. Oh, masuk playlist tuh. Baru masuk Sun Eater mbak maksudnya. Oh, kirain. Gue kira masuk playlist. Nah, terus. Itu pokoknya lagu-lagu yang upbeat gitu. Terus rekomendasinya apa ya? 3 lagu aja. Oh ini mbak, tahu nggak mbak band dari Jogja mbak? Apa tuh? Gue taunya dari Jogja tuh ada Festivalis. Oh Festivalis itu juga Festivalis, bagus. Pasura. Nah mungkin 3 rekomendasi lagu dari band lokal aja nih mbak. Apa tuh? Gue Kalau aku band lokal satu dari Sandwich aku suka. Oke. Sandwich. Sandwich. Bukan. Oh, bukan beda. Ada Bukan. nama band
Sandwich, dia juga dari mana? Dari- Sandwich itu? Jakarta. Dari Jakarta. Oh, dari Jakarta. Iya, Oke, itu aku oke. juga suka lagunya karena dia beatnya kan juga enak gitu loh. Terus lagu-lagu Sandwich itu enak. Terus ini dari Jogja tadi Heeh. namanya Lor, Mbak. Tahu nggak, Mbak? Kayak gue pernah denger sih Iya, kalau Lor kayak sih. pernah tahu ketemu orangnya juga nggak sih, Mbak? Pernah lah, Oh, pasti. terkenal banget, Mbak, itu Iya, dari Jogja gitu. keren sih emang Bagus musik-musiknya. itu. Ada Messi Band itu enak. Oke. Apa ya? Girl with Messi Band itu enak. Terus ada Bad Boy itu juga enak, Mbak. Dari lagu gue Lor nih. Oh, Gitu. Terus ada menarik sih. Girl Gang aku juga suka. Terus dari mungkin kalau yang lebih misal pagi-pagi tapi pengen lebih santai ada 11-12 itu juga biasanya untuk bersedih, masyarakat bersedih gitu. Kalau nggak masyarakat toko buku biasanya dipanggilnya kan masyarakat toko buku ya. masyarakat Sekarang istilahnya Gramet ya. gitu. Itu pasti tahu 11-12. Tapi lo berarti dengerin. dengerinnya tuh lebih sering musik-musik yang ibaratnya apa sih nyebutnya indie ya kalau kayak gini tuh. Gue jujur gue gak ngerti musik sih, jadi nggak tahu nih, gue nggak tahu ya sebutannya salah apa enggak. Tapi yang musik-musik yang bukan mainstream gitu, nggak yang semua orang tahu, nggak semua orang dengerin gitu. Enggak gitu juga sih sebenarnya. Mungkin lebih suka band-band lokal aja. Tapi band luar juga suka gitu. Kalau luar apa? Biasa lo dengerinnya apa? Kalau apa? Kalau dari band luar dengerinnya apa biasanya? Band luar kalau pagi-pagi aku biasa sering ini Daywave, tau nggak? Nggak tahu. Oh kalau misal pagi-pagi pingin centil, aku ngasih rekomendasi Hazel English itu enak. Hazel English itu judul lagunya. Itu nama bandnya. Oh, nama bandnya. Lagu-lagunya itu lebih kayak girlish dan Oh. tapi enak aja sih, gimana ya deskripsi ini. Kayak apa, ada yang dari musik mainstream deh, apa yang kira-kira mirip gitu. Centil-centil. Kalau centil-centil sekarang kayaknya kalau yang mainstream tuh Sabrina Carpenter ya. Iya yang mungkin modelan- kayak gitu. Modelan centil-centil Iya ya. kayak gitu. Apa tadi namanya? Hazel English. Hazel English. Hazel English kalau nggak si Pony itu juga enak. Menarik sih, menarik. Kalau nggak ini Turnover itu masyarakat semua udah pasti udah tahu ya, Turnover tetap Oke, Itu enak. coba gue akan dengerin sih Hazel English. Hazel Gue English. tertarik sih untuk dengerin gitu. ya Ntar itu coba. Ntar gue coba dengerin. terus tetap semangat gitu karena beatnya juga tetap Ya, apalagi enak. pagi-pagi kan, Pagi-pagi, langsung macet chill. segala macem. Oke. Nah, kalau lu sebagai content creator, proses kreatif lu tuh kayak gimana? Dari awal nemuin ide, terus lo tag-nya, ngedit, syuting segala macam tuh gimana biasanya? proses kreatif berarti kan kita membuat hal yang kreatif. Iya. Apa ya, kalau proses kreatif tuh selain mencari referensi biasanya kan ngeliat dari FYP ini, kalau nggak ngikutin trennya ada apa nih, ntar kita tinggal sambungkan Iya. sambung anyway sambungin aja sama kebiasaan kita Oke. kan. Terus saya juga ini kok pelaku kalau misalnya referensi harus ke toilet dulu, biasanya itu lebih lancar tuh bener kalau sih. misal kita lagi Inspirasi. mandi terus lagi buang Kita, air gitu iya kan. kan. Itu memang biasanya buang air itu ngaler kan gitu. Iya, kenapa ya? Kok ngaler sih? Ngalir. Bray. Ngalir, nggak ngalor sekalian. Fans Ngalir gitu. ngalor. Oke. Itu jadi dari cari referensi, setelah itu kalau buat proses take-nya aku biasanya sempetin aja sih, karena kan kita Sibuk ya, sibuk dengan banget gitu kan, kayak Kesibukan lain yang kesibukan tidak bisa lain. disebutkan mungkin ya. kesibukan bekerja gitu kan, Iya. tuntutan orang tua. Tapi kan maksudnya tetap jalan dua-duanya, maksudnya kerja tapi juga ngonten, jadi walaupun capek ya saya Ya pasti sih. kayak pulang gitu tetap nyari referensi, jadi paling dari situ ngeliat-liat aja sih situasi sekitar, apalagi kan kontenku kan kebanyakan daily atau enggak Iya, randomly yang ada kegiatan di sekitarku itu seperti apa aku video-videoin kan. Nah biasanya ngeliat selain dari lingkungan aja, ya udah kita coba-cobain aja ide-ide apa ya yang bisa masuk buat Tapi dibikin. pernah gak kayak tiba-tiba kepikiran pas lo lagi di tempatnya, oh ini kayak bisa langsung Itu lo tag gitu. biasanya tuh yang FYP itu kebanyakan kayak gitu, mikir 5 menit daripada mikir 5 bulan ini Mungkin enggak karena jadi-jadi. relate ya dengan Iya. banyak orang, jadinya bisa lebih Nah itu naik gitu. kebanyakan aku yang FYP itu mikirnya 5 menit mbak. Oh, Kayak gitu? di jalan, oh capek nih pak, terus langsung kepikiran, oh oke, kontennya ini aja deh. Terus soalnya misal lagi ada apa namanya sound yang lagi viral tapi dari liriknya gitu,
terus nyambung nih sama keadaan yang sekarang nih, ya udah bikin aja langsung gitu. Ibaratnya kayak kalau kayak gitu lo juga jadi lebih berpikir kritis ya dengan kayak gitu ya. Boleh. Iya kan bisa dibilang kayak gitu kan, karena lo langsung nemu, ini kayaknya cocok nih, langsung cepet gitu, set jadi gitu. Boleh sih Salut kayak sih gitu. gue. Oh memang. Ayo puji aku dong. Oke, Gitu. terakhir nih ya, ada nggak sih saran dari lo sebagai content creator, atau ya kalau nggak bisa dibilang sebagai content creator, lo nggak mau dibilang sebagai content creator, sebagai orang yang suka konten lah, ada nggak saran buat orang-orang yang baru memulai konten di sekarang, di zaman udah banyak influencer nih? Kalau lu pengen konten, udah konten-konten aja, walaupun nggak usah ngikutin trending sih, tapi views itu penting karena FYP juga Ya, penting mbak. nyari makanan kan dari situ ya content Iya, creator ya. konten bahannya dari viralnya itu mbak. Sebelum kita closing nih, kita ada mau ada kayak quick Q&A. Ini lo harus jawabnya langsung cepet ya. Pokoknya apa yang langsung terlintas di pikiran lo, nggak pakai mikir, langsung sedetik jawab. Oke? Ini hanya ada 2 pilihan. Ini ada salah benarnya nggak mbak? Biarkan netizen yang menilai ya, benar atau salahnya. Biarkan mereka berdebat tuh, karena gue pun nggak tahu itu benar apa enggak. Oke, langsung kita mulai nih. Yang pertama, cowok pendek kaya atau cowok tinggi tapi kurang? Waduh, pendek kaya, cowok tinggi kurang. Waduh, pendek kaya. Oke. Realistis mbak. Bener sih, itu penting. Iya bener. Ntar gampang kok, yang penting aman aja dulu. Lanjut. Cowok pakai Dogmart atau cowok pakai Vans? Waduh, ini lagi rame sih mbak. Iya. Tapi saya lebih suka Dogmart sih sebenarnya mbak. Oh gitu. Oke. Gitu. Kita lanjut lagi. Pilih endorse 20 juta 50 konten atau 1 juta tapi 3 konten. 20 juta Tapi 50 konten. Iya, berarti berapa tuh? 20 juta. UMR kurang sih. Berapa? Iya, pasti dong. 20 juta tapi 50 konten atau 1 juta tapi 3 konten. 1 juta 3 kontennya mbak. Bingung tuh 50 mau bikin apa lagi sih. Susah. Oke, lanjut. Pilih Taichan Sambas atau Taichan Senayan? Wah, Sambas bro, kita tim Sambas mbak apa nih? Sambas. Sambas mbak, yoi. Setuju. Sambas bro. Gue satu. Iya. Satu suara sama lu. Lanjut. Pilih Seblak atau Cimol? Waduh, perkanji-kanjian ya ini. Iya, aci-acian nih. Tepung banget mbak. Iya. Apa ya? Aci deh. Aci. Seblak atau Cimol? Cimolnya deh. Cimol, oke. Cimol. Agak kencur soalnya yang tadi. Iya sih. Yang seblak ya. Lanjut. Pilih baju oversize atau baju slim fit? Aku oversize. Udah gampang sih itu sebenarnya. Oke. Oversize kayak Baby adem lah aja ya. mbak, adem. Anginnya masuk tuh. Kok gitu? Oke, lanjut. Lanjut. Pilih clean outfit atau skena? Saya sukanya yang kotor mbak. Enggak. Jangan dong. Bukan. Malu gak sih? lanjut. Ini apa oversize ya? Clean outfit atau skena? Kayak skena aja deh mbak. Skena tapi wangi. Emang skena banyak yang bawa ya? Oke, anyway. Lanjut. Coba pakai parfum Casablanca atau coba pakai parfum Bellagio? Ini mbak, kembang 7 rupa ada nggak mbak? Kayaknya mendingan kembang 7 rupa. Iya deh mbak, tolong. Tapi gue suruh milih mau yang mana? Waduh, Casablanca deh mbak, kayaknya lebih gaul 90-an aja mbak. Oke. Converse High Star atau Villa Disruptor? Mbak, tolong mbak. Harus dipilih pokoknya. Yaudah lah, Converse aja deh mbak, walaupun agak tinggi. Lumayan sih nambah tinggi, tapi ankle sakit mbak kalau jatuh. Iya benar. Oke, terakhir nih. Diantar cowok pakai Beat Karbu atau pakai Mio Smell? Smell nggak tuh? Karbu memang nggak ada adu sih mbak, tapi smell boleh juga sih mbak, biar Mumpung lagi digoreng ya motornya. iya boleh deh. Karbu smell. Oke, thank you ya Najwa buat waktunya udah ngobrol sama kita di sini, berbagi seputar content creation, terus outfit, tadi ngomongin transum juga. Terus buat kalian yang nonton podcast ini, yang nonton bikin podcast, abis ini kita bikin podcast sama siapa lagi ya? Coba komen ya, jangan lupa. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like. See you.